Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Berkah. Pada kesempatan singkat kali ini kita akan membahas tentang 3 korban kedengkian yang dimuliakan Allah hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menjadi korban kedengkian, Allah akan memuliakan hidupnya dan harumkan namanya setelah kematiannya. Di antara korban kedengkian yang dimuliakan Allah dan namanya yang harum setelah kematiannya adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selama hidupnya di Mekkah menjadi korban kedengkian para elit Quraisy. Rasulullah pernah dituduh gila, tidak sampai di situ. Bahkan Rasulullah pernah dituduh sebagai penyihir, sehingga Abu Lahab dan Abu Jahal pernah menyewa seseorang dukun untuk meneluh Rasulullah. Gagal membunuh Rasulullah dengan sihir, para tokoh Quraisy pun berencana membunuhnya dengan mengirim 12 orang pemuda. Tapi senantiasa Allah melindungi hamba-hambanya yang terpilih. Rasulullah hijrah ke kota Madinah dan di sana Rasulullah diterima hangat oleh penduduk kota Madinah. Rasulullah diminta untuk menjadi pemimpin Madinah. Setelah itu, Rasulullah kembali mendatangi kota Mekkah dengan kehormatan sebagai pemimpin besar umat. Orang-orang Mekkah yang dahulu mendengkinya pun tertunduk malu dan menyatakan Islam di hadapan Rasulullah. Yang kedua, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga pernah menjadi korban kedengkian sebagai ulama yang menjilat penguasa Abbasiyah. Mereka menyebar fitnah bahwa Imam Syafi'i tengah menyusun kekuatan bersama kaum Alawiyun untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Karena hembusan fitnah itu, hampir saja Imam Syafi'i dihukum pancung dengan tuduhan pemberontakan. Namun Allah menolong Imam Syafi'i dengan jawaban yang meyakinkan sang khalifah. Fitnah pun berlalu. Imam Syafi'i diberi kebebasan untuk kembali mengajar dan menyebarkan pemikirannya di tengah masyarakat. Tertunduk malu para ulama yang menyebar dengki terhadap Imam Syafi'i, dan kini kita lihat hingga hari ini nama Imam Syafi'i terus disebut banyak orang, sedangkan nama para pendengarnya terbang titiup angin gurun Rubbul Khali. Yang ketiga, Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari pun juga pernah menjadi korban kedengkian para ulama di kampungnya. Majelisnya yang semula yang dihadiri ribuan orang mendadak sepi setelah para ulama di kampungnya menyebarkan desas-desus tentang Imam Al-Bukhari. Tinggallah Imam Muslim seorang yang setia menghadiri majelisnya Imam Al-Bukhari. Bahkan dalam beberapa catatan, Imam Al-Bukhari wafat dalam keadaan terusir dari kampung halamannya. Tapi Allah angkat nama Imam Al-Bukhari sesudah kematiannya hingga hari ini. Nama Imam Al-Bukhari harum di tengah umat. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, korban kedengkian selalu dimuliakan baik pada masa hidupnya maupun sesudah matinya. Dan pelaku kedengkian akan hancur dengan kedengkian yang dipeliharanya. Tidak mungkin semua kebaikan yang kita lakukan akan diterima baik oleh semua orang. Akan ada berprasangka buruk, menghina, memfitnah, mencela, maka bersabarlah. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.